Calon Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2, Mathias Derek Fakiri didampingi Ketua Partai Golkar Kabupaten Kerom, Peter Gusbager SHUT MUP, serta sejumlah ketua partai koalisi, meresmikan posko koalisi pemenangan Mario di Arso 2 Distrik Arso Kabupaten Kerom, Jumat 18 Juli 2025. Calon Gubernur Provinsi Papua, Mathias Derek Fakiri didampingi Ketua Partai Golkar Kerom, Peter Gusbager SHUT MUP, memotong pita peresmian Sekretariat Koalisi Papua Cerah. Di momen peresmian posko Koalisi Papua Cerah, terpantau dihadiri hampir semua ketua partai politik, bersama anggota DPR-nya. Dengan dukungan beberapa pimpinan partai koalisi yang hadir, kegiatan peresmian Sekretariat Koalisi Pemenangan MDF-AR terlaksana meriah. Dalam arahannya Ketua Golkar Kabupaten Kerom, Peter Gusbager SHUT MUP mengatakan, kedatangan calon gubernur Papua Mathias Derek Fakiri di Kabupaten Kerom bukan baru kali ini namun untuk yang kesekian kali. Menurut Ketua Golkar Kerom ini, kedatangannya hari ini di Kerom, guna melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan. Pertama adalah peresmian posko pemenangan MDF-AR Koalisi Papua Cerah tingkat Kabupaten Kerom. Selanjutnya mengunjungi beberapa gereja serta melakukan pertemuan dengan masyarakat di beberapa lokasi yang ada di wilayah Distrik Arso, Arso Barat serta Distrik Skanto. Ketua Golkar Kerom juga menyapa para koalisi tim pemenangan MDF-AR yang tergabung dalam Koalisi Papua Cerah serta tim relawan di Kabupaten Kerom. Kita datang ke tempat ini bukan hanya untuk menyampaikan selamat datang kepada Bapak calon gubernur kita, tetapi kita harus datang dengan tekad yang sama, satu semangat yang sama dan satu tujuan yang sama yaitu memenangkan Mathias Derek Fakiri dan Aryo Korumaropen sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua, ujar Ketua Golkar Kerom. Tokoh muda Papua yang telah memimpin Kerom selama 2 periode ini, selama menjabat sebagai Ketua Golkar Kerom kurang lebih 6 tahun, dirinya telah melahirkan 6 kursi Golkar di DPRD Kerom, 1 kursi Golkar dari Dapil Kerom di DPRP Papua, dan saat ini sedang berjuang untuk paslon Cagup Papua nomor urut 2, Mathias Derek Fakiri dan Aryo Korumaropen, guna merebut kursi nomor 1 di Provinsi Papua yaitu Gubernur Papua. Jika berhasil merebut kemenangan bersama paslon Cagup nomor urut 2 maka, lengkap perjuangan Partai Golkar Kabupaten Kerom, yang sebelumnya berhasil memenangkan Pilpres, dan pemilihan Bupati Kerom. Dan yang tersisa adalah, memenangkan Gubernur Papua. Ketua Golkar Kerom juga menegaskan bahwa, pada pemungutan suara ulang atau PSU Pilgub Papua, orang Kerom tidak ikut rame. Orang Kerom telah memiliki jalannya sendiri. Jika ada orang Kerom yang pilihannya di luar paslon Cagup Papua nomor urut 2 Mario, itu kepentingan pribadi dan kelompok. Selain itu, dirinya berharap semua pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Papua Cerah tidak bermain politik 2 atau 3 kaki, karena akan dijaga dan kawal ketat sampai tanggal 6 Agustus hari pencoblosan. Siapa sahabat sejati? Siapa sahabat-sahabat yang kamuflase? Siapa sahabat yang berpura-pura dan bermain-main? Siapa sahabat yang mencari sesuatu dalam perjuangan Pilgub ini? Nanti semuanya akan terbuka dengan sendirinya. Apa yang kita cari dari Pilgub ini? Yang kita cari adalah pemimpin dan itu jawabannya. Mathias Derek Fakiri adalah salah satu pemimpin yang memiliki misi untuk membawa Papua dan rakyatnya kemana harus pergi. Mathias Derek Fakiri yang saat ini hadir bersama masyarakat di tempat ini merupakan calon gubernur Papua, yang memiliki kekuatan kerjasama dengan pemerintah pusat, sehingga hal ini akan memudahkan berbagai usulan pemerintah Kabupaten Kerom untuk mendapat dukungan pemerintah pusat. Ketua Golkar yang juga Bupati Kerom ini berharap, dalam momen PSU Pilkada Papua ini, masyarakat Kabupaten Kerom tidak salah pilih. Sementara itu, usai memotong pita peresmian Sekretariat Koalisi Mario, calon gubernur Provinsi Papua mengatakan, dirinya bersama Aryo Korumaropen serta seluruh partai pengusung menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus, atas kerja-kerja keras dari kepala daerah dalam hal ini Peter Gusbager SHUT MUP, dan seluruh masyarakat Kerom, yang mana pada Pilgub putaran pertama telah memberikan jumlah suara yang luar biasa. Dan ini harus dipertahankan. Mathias Derek Fakiri dan Aryo Korumaropen membawa visi transformasi Papua yaitu, maju, sejahtera, dan harmonis. Untuk mewujudkan Papua Cerah, Kabupaten Kerom akan menjadi tumpuan utama bagi Provinsi Papua, dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, sekaligus Provinsi Papua. Kerom juga akan menjadi sumber utama dari 8 peningkatan PAD Provinsi Papua di bidang pertanian dan perkebunan. Selain itu, ada beberapa program yang akan menjadi target pembangunan di Kabupaten Kerom sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua juga akan berkolaborasi bersama pemerintah daerah, dalam mendorong sejumlah program ke pemerintah pusat.
Hal ini harus dilakukan guna menghadirkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kerom maupun secara keseluruhan di Provinsi Papua. Selain bidang pertanian dan perkebunan, ada beberapa program lainnya. Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pengembangan ekonomi rakyat serta, yang tak kalah pentingnya adalah merekrut anak-anak Kerom yang memiliki keinginan menjadi TNI atau Polri.